Bali bukan India. Ajaran asli Nusantara yang terekam di Bali adalah yang mendasari ajaran-ajaran yang ada di India. Bali adalah Bali, budaya yang masih merekam budaya asli terdahulu masyarakat Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang masih terekam dalam budaya Bali. Penulis sedang mencoba meluruskan pandangan umum yang selama ini ada, yang menganggap budaya asli Nusantara adalah animisme dan dinamisme, bukan dan tidak. Juga tidak dan bukan sedang menistakan menyudutkan suku, ras dan agama. Indonesia kontemporer berada pada posisi buta terhadap nilai-nilai asli mereka. Jakob Sumarjo, misalnya, berpandangan bahwa banyak orang Indonesia sekarang yang lupa melestarikan nilai-nilai asli mereka dan lupa masa lalu, lupa asal mula, mereka seperti orang hilang ingatan, yang mengabaikan sejarah nasional mereka sendiri. Sumarjo 2003-23-25. Akibatnya, mereka terasingkan, teralienasi dari budaya-budaya ibu mereka. Gagalnya kebijakan pendidikan Indonesia, bagi Jakob, disebabkan oleh kebutaan terhadap budaya asli Indonesia ini. Karena itu, misi penting dari mazhab filsafat ini ialah menggali, mengingat, dan menghidupkan kembali nilai-nilai etnis yang asli, karena nilai-nilai merupakan ibu. Lokalitas adalah ibu manusia, sedangkan manusia ialah bapak keberadaan, balita ialah bapak manusia. Penulis sedang mengangkat budaya luhur Nusantara yang berdasar analisa subjektif dan hasil olah pikir pribadi untuk dan sedang membuktikan bahwa budaya dan peradaban Nusantara lah yang terlebih dahulu ada di muka bumi dan mewarnai ajaran yang ada di India. Budaya Bali adalah salah satu yang mewakilinya. Tanpa berniat merendahkan kepercayaan yang dianut selama ini tentang nama Hindu. Justru penulis sedang mengangkat bahwa nama Hindu yang berasal dari India adalah berawal dari peradaban Nusantara. Ajaran asli Nusantara yang mendasari falsafah dan ajaran yang ada di India selain Hindu, Buddha juga Jainisme. Ajaran asli Nusantara tidak dan bukan berasal dari India dan tidak bernama Hindu. Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Semoga upaya penulis dapat mengembalikan kesejatian pribadi budaya asli Nusantara. Bali True Back History. Daftar isi. 1. Kata pengantar. 2. Om Swastiastu. 3. Bali. 4. Sejarah Bali. 5. Asal-usul etnis Bali. 6. Babat Bali. 7. Kawitan orang Bali. 8. Sugian Jawa dan Sugian Bali. 9. Arsitektur tradisional Bali. 10. Dewata Nawa Sanga. 11. Arsitektur Bali Aga. 12. Borobudur bukti fisik falsafah asli Nusantara. 13. Arsitektur India. 14. Prasasti Talang Tuwok bukan bukti ajaran Buddhis. 15. Hindu Bali. 16. Riwayat ajaran asli Nusantara yang terpaksa berubah bernama Hindu. 17. Raja Kutai Mulawarman bukan beragama Hindu. 18. Hyang Surya Raditya, Dewa Matahari Dewa Surya. 19. Dewa Matahari di Indonesia. 20. Sanggah Tawang dan Sanggah Surya. 21. Agnihotra versi Hindu Bali. 22. Pemujaan Dewa Agni di Bali. 23. Samkhya adalah kata asli ajaran Nusantara. 24. Pokok-pokok ajaran Samkhya. 25. Agama asli Nusantara. 26. Misteri leluhur tanah Jawa. 27. Dewi Sri. 28. Dewi Sri dalam agama Buddha. 29. Wayang asli Nusantara. 30. Candi Sukuh bukti bahwa wayang tidak dari India. 31. Pewayangan di Bali. 32. Makna simbolik dari pertunjukan wayang kulit di Bali. 33. Malen atau Tualen, Hyang Aji Semar. 34. Pemujaan Batara Hyang Guru di Sanggah Kamulan. 35. Batara Sambu. 36. Sejarah Hindu dan India. 37. Peradaban Lembah Sungai Indus. 38. Prambanan mencatat cerita Ramayana dan Mahabharata. 39. Mengenal Dewa Siwa lebih dalam. 40. Sekte Saiwa, pemuja Siwa. 41.
Siwa Lingga dalam Siwa Siddhanta. 42. Makna Siwa Lingga. 43. Siwa Siddhanta. 44. Brahma dan Wisnu adalah Siwa. 45. Dang Hyang Markandeya. 46. Empu Sangkal Putih. 47. Empu Kuturan. 48. Empu Manik Angkeran. 49. Empu Jiwaya. 50. Dang Hyang Dwijendra. 51. Sumber-sumber ajaran Siwa Siddhanta. 52. Siwa Siddhanta dalam pelaksanaan kehidupan beragama di Bali. 53. Pura Luhur Uluwatu sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa Rudra. 54. Padma Tiga di Besakih sebagai konsep Tuhan Siwa. 55. Pura Goa Gajah sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. 56. Penerapan Siwa Siddhanta di Bali. 57. Ramayana dan Mahabharata. 58. Brahmanisme. 59. Agama Hindu India. 60. Hindu dan Buddha. 61. Tuhan orang Hindu Bali. 62. Dewa tertinggi orang Hindu Bali. 63. Riwayat kasta di Bali. 64. Swastika lambang yang lebih dahulu ada di Nusantara. Om Swastiastu. Om Awiknam Astu Namo Sidam. Semoga tidak ada halangan dan berhasil pranamyam sira dewam, bukti mukti. Itartaya, prawakshatwa winiyah, brahmanam kesatriyadi, patayeswarah, sembah sujud hamba kehadapan Ida Sang Hyang Parama Wisesa, yang melimpahkan segala sifat baik buruk ala ayuning, kehidupan manusia di dunia ini. Semoga tidak ada halangan dalam penulisan babat sastra sejarah ini. Bebas hamba dari segala kesalahan dan kekeliruan, karena kurang paham terhadap Purana Tatwa, serta dengan hati yang tulus dan suci bermaksud menyusun cerita sejarah, sebagai usaha untuk mengingatkan para keluarga dan anak cucu. Semogalah berhasil dan mencapai kesempurnaan. Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam. Om Harang Ring Sah Parama Siwaditya Ya Namah. Terlebih dahulu, kami haturkan pangaksama mohon maaf kehadapan Ida Hyang Parama Kawi serta Batara, Batari junjungan dan leluhur semuanya. Agar supaya tatkala menceritakan keberadaan para leluhur yang telah pulang ke nirwana, kami terlepas dari kutuk dan neraka karena naskah isi tulisan saya ambil dari berbagai sumber informasi, yang mungkin kurang tepat. Saya, Santo dengan nama pena Santo Sabah Salomo, menghaturkan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan ini, bertujuan ingin mengangkat harkat derajat bangsa Nusantara. Tidak bermaksud melecehkan atau menistakan suku ras dan agama. Bali bukan India, ajaran asli Nusantara yang terekam di Bali adalah yang mendasari ajaran di India. Bali adalah sebuah pulau dan provinsi Indonesia. Provinsi ini termasuk Pulau Bali dan beberapa pulau tetangga yang lebih kecil, terutama Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Terletak di ujung paling barat Kepulauan Sunda Kecil, antara Jawa ke barat dan Lombok ke timur. Ibu kotanya, Denpasar. Bali adalah bagian dari Coral Triangle, kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi spesies laut. Di daerah ini lebih dari 500 spesies karang terumbu karang dapat ditemukan. Sebagai perbandingan ini sekitar 7 kali lipat di seluruh Karibia. Pulau Bali, seperti kebanyakan dari pulau-pulau di Kepulauan Indonesia, adalah hasil dari tektonik subduksi dari lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia lantai samudra tersier, terbuat dari deposit laut purba termasuk akumulasi terumbu karang, diangkat di atas permukaan laut oleh subduksi. Lapisan batu kapur tersier yang terangkat dari dasar laut masih terlihat di daerah seperti semenanjung bukit dengan tebing kapur besar Uluwatu, atau di barat laut pulau di Prapat Agung. Deformasi lokal lempeng Eurasia yang diciptakan oleh subduksi telah mendorong keretakan kerak bumi, yang menyebabkan munculnya fenomena vulkanik. Serangkaian gunung berapi. Formasi geologi melapisi bagian utara pulau itu, di sumbu barat timur yang mana bagian baratnya paling tua, dan bagian timurnya yang terbaru. Gunung berapi tertinggi adalah Gunung Strato Gunung Berapi Aktif Agung, pada 3.142 meter, 10.308 kaki.
Aktivitas vulkanik telah berlangsung lama, dan sebagian besar permukaan pulau di luar Bukit Peninsula dan Perapat Agung telah ditutupi oleh magma vulkanik. Beberapa penelitian menyebut lebih tua lagi, lebih tua dari 1 juta tahun, sementara sebagian besar bagian tengah pulau ditutupi oleh endapan vulkanik muda kurang dari 1 juta tahun, dengan beberapa ladang lahar baru-baru ini di timur laut karena letusan dahsyat dari Gunung Agung pada tahun 1963. Berdasar sumber Wikipedia, Bali dihuni sekitar tahun 2000 SM. Secara budaya dan bahasa, orang Bali sangat dekat dengan masyarakat kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina dan Oceania. Sejarah Bali. Sejarah Bali mencakup periode dari Paleolitik sampai sekarang, dan ditandai oleh migrasi orang dan budaya dari bagian lain dari Asia. Pada abad ke-16, sejarah Bali mulai ditandai oleh pengaruh Barat dengan kedatangan orang-orang Eropa. Alat batu yang berasal dari zaman ini telah ditemukan di dekat desa Cekik di barat pulau itu. Di Bali kuno, ada 9 sekte, yaitu Pasupata, Bhairawa, Siwa Sidanta, Waisnawa, Boda, Brahma, Resi, Sora dan Ganapatiya. Setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai ketuhanan pribadi. Nama Bali Dwipa Pulau Bali telah ditemukan dari berbagai prasasti termasuk tulisan pilar Belanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada 914 M dan menyebutkan Wali Dwipa. Pada masa inilah masyarakat mengembangkan sistem irigasi kompleks subak untuk menanam padi di lahan sawah. Ini klarifikasi terhadap apa yang tertulis di publik saat ini. Dalam upaya mengembalikan catatan sejarah negeri ini yang tertulis terbalik. Guna membangkitkan rasa percaya diri anak bangsa, bahwa kita bukan pengimpor budaya orang lain, tapi kitalah yang mewarnainya. Saat ini tertulis dan terpublikasi. Budaya Bali dimulai oleh para resi India, Markandeya. Agatsya. Benarkah? Siapakah Resi Markandeya? Mari kita simak. Resi Markandeya mengacu pada Epik Sanskerta Mahabharata yang terdiri dari 100.000 slokas berusia lebih dari 2000 tahun berkaitan dengan nama Markandeya. Mahabharata 2, 82-70 tercantum tentang nama Markandeya, berkesinambungan dengan kata Tirta, sebagai berikut. Markandeya yang diberkati oleh Wisnu, melakukan banyak tapasya di Tirta. Ini adalah tempat Agnidra beristirahat. Setelah membagi Jambudvipa di antara 9 putranya. Dari kutipan di atas, dapat difahami bahwa nama Markandeya sudah ada ribuan tahun dan tertulis pada kitab Mahabharata. Nama ini nanti akan dipakai oleh resi di era selanjutnya. Kemudian ada tertera kata Tirta. Kata ini adalah kata yang sudah ada lama di Nusantara terdahulu. Kata Tirta berasal dari kata Stiti ta. Stiti sama dengan berkelanjutan, memelihara, ta sama dengan kebenaran, kehidupan yang benar. Kata ta sering dipakai untuk kata kerta. Agama di Bali pada awalnya bernama Agama Tirta kemudian menjadi Hindu Bali. Nama ini baru ditempel tahun 1950. Kutipan Mahabharata, kata selanjutnya adalah Jambudvipa. Salagrama tempat Agnidra beristirahat di usia tua setelah membagi Jambudvipa di antara 9 putranya. Jambudvipa. Nama dan lokasi ini ada di Nusantara Indonesia di kaki Gunung Burangrang tercantum wilayah Jambudvipa. Sebagai lembah pendukung, Gunung Sunda Purba, atau kadang disebut Gunung Agung Batara Guru. Adakah literasi kata Jambu juga lokasi bernama ini di India? Resi Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 M, sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek adalah salah satu dari 5 pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Bradah keberadaan. Empu Kuturan dan Empu Bradah di Bali sekitar abad ke-11 M. Beliau semua para resi di atas adalah asli putra Nusantara. Resi Markandeya tertulis di publik juga oleh suami Veda Bharati berasal dari India atau di publik sering tertulis India Selatan. Benarkah? Perhatikan lagi. Tertulis dalam sloka Buana Tatwa tentang Maharsi Markandeya. Petik 2. Sang Ayati Mewang Sang Niyata pada Sira Apekik Listu Paripurna, Wicaksaneng Aji, Wibuhing Sastra Utama.
Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa. Beliau berputra Sang Prana. Demikian pula adiknya yang bernama Sang Niyata, berputra Sang Merakanda. Setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewa Sirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah, ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di atas? Jadi, benar adanya Rsi Markandeya adalah putra Nusantara, bukan hanya namanya. Juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Resi Markandeya melakukan penanaman Pancadatu di Pura Penataran Besakih. Juga Rsi Agastya melakukan banyak ritual agama Tirta di Bali. Ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara karena hal ini tidak terdapat di India. Ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa orang suci tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah. Belanda telah berperan mengindiakan Bali, mendatangkan orang India ke Bali. Mengkastakan Bali ten 1910 karena pengaruh inilah banyak orang Bali ten 1930 belajar ke India. Intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna. Begitu juga filosof Rabindranath Tagore. Rsi Markandeya adalah putra Nusantara di antara nama leluhurnya terdahulu adalah Dharmadasa 700 sampai 620 SM. Dharmapala 670 sampai 580 SM. Suvarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM. Kumarila Batai 618 sampai 540 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Krijanaya abad 6 Masehi. Tahun yang tersebut di atas tidak ada dalam catatan sejarah saat ini. Karena, mustahil ada catatan sejarah kita sebelum tahun 78M ini akibat penghitungan awal tahun. Saka di prasasti dimulai tahun itu. Dan sejarah kita sebelum tahun itu terpublikasi, primitif, manusianya menganut animisme, dinamisme. Ini tidak benar. Juga tidak benar para resi Majapahit lari ke Bali. Krijanayasa melakukan Sidayatra perjalanan suci membawa Dharma ke Bali. Kerajaan Nusantara Srivijaya, Majapahit, Pajajaran melarang memungut pajak di Bali. Di sini, dharmik original tersimpan sempurna. Krijanayasa, Dapunta Hyang abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra. Yaitu, perjalanan suci, membawa Dharma, juga para alumni wisudawan dari Universitas Dharmapala. Ini lokasi yang dilihat Iteh Sing abad 7M. Krijanayasa pergi menyebar ke arah utara juga ke barat bersama 2.213 orang. Hal ini pula yang dilakukan Rsi Markandeya sampai ke Bali. Rsi Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak di Bali. Adakah ini di India? Catatan sejarah negeri ini tertulis terbalik, sejatinya kitalah yang mewarnai India. Beberapa tradisi agama dan budaya yang masih dipraktekkan saat ini dapat ditelusuri sampai periode ini. Kekaisaran Majapahit tahun 1293 sampai tahun 1520 di Jawa Timur mendirikan sebuah koloni Bali pada tahun 1343. Paman Hayam Wuruk disebutkan dalam piagam tahun 1384 sampai 86. Sebuah imigrasi Jawa massal ke Bali terjadi pada abad berikutnya ketika Kekaisaran Majapahit turun pada tahun 1520. Asal-usul etnis Bali. Asal-usul etnis sebuah studi DNA pada tahun 2005 oleh Karafet menemukan bahwa 12% kromosom Y Bali kemungkinan berasal dari India, sementara 84% kemungkinan berasal dari Austronesia, dan 2% kemungkinan berasal dari Melanesia. Studi ini tidak menghubungkan sampel DNA dengan sistem kasta Bali. Dari studi DNA jelas di sini bahwa manusia Bali tidak dan bukan dari India. Di bawah kita akan jelas fahami begitu juga dengan agama Bali tidak dan bukan Hindu dari India.
Dengan sekitar 20.000 puras kuil dan tempat suci, Bali dikenal sebagai Pulau Seribu Puras atau Pulau Dewata. Bali menjadi bagian dari benua Sunda. Pulau ini telah terhubung dengan Pulau Jawa berkali-kali sepanjang sejarah. Bahkan saat ini, kedua pulau tersebut hanya dipisahkan oleh Selat Bali 2,4 km. Temuan fosil manusia paling kuno di Jawa sendiri terbukti oleh temuan manusia Jawa berusia antara 1,7 dan 0,7 juta tahun. Salah satu spesimen Homo erectus yang pertama diketahui Bali juga sudah dihuni di zaman Paleolitik, 1 SM sampai 200.000 SM, dengan bukti ditemukannya alat kuno seperti hasil tangan yang ditemukan di Desa Sembiran dan Trunyan di Bali. Periode Mesolitik 200,000-3,000 SM juga telah diidentifikasi, ditandai dengan alat persenjata maju dan berburu. Periode ini menghasilkan alat yang lebih canggih, seperti yang ditemukan di perbukitan Pecatu di Kabupaten Badung, seperti Gua Selanding dan Karang Boma. Jadi manusia pertama yang dianggap ada sekitar 5.000 SM adalah hal yang terbantahkan jika manusia Jawa telah ada sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Yang bisa jadi manusia Jawa di Nusantara adalah manusia yang mengawali peradaban di muka bumi, dan budaya Bali merekam jejak peradaban maju tersebut hingga kini. Orang-orang ini Austronesia yang sama diperkirakan terus ekspansi mereka ke timur untuk menempati Melanesia dan Polinesia, pulau-pulau sekitar 2000 tahun yang lalu. Sifat budaya periode ini masih terlihat jelas dalam budaya Bali saat ini, dan menghubungkannya dengan budaya Asia Tenggara dan Samudera Pasifik. Mereka dianggap menghormati kultus gunung. Mereka menguburkan beberapa mayat pada acara kematian mereka yang lebih menghormati kepada almarhum di sarkofagus pada batu oval, dengan kepala manusia atau sosok zoomorfik yang terpahat pada tempat itu. Mayat itu disimpan di posisi tidur, atau dilipat 2 atau 3 untuk meringkaskan. Situs arkeologi Neolitik penting di Bali adalah Cekik, di bagian barat pulau itu. Sebuah benda perunggu ditemukan di Bali. Hal ini membuktikan sejak zaman perunggu periode berikut, dari seluruh 600 SM sampai 800 Masehi peradaban di Bali telah ada dan berkembang. Sedangkan pembuatan perunggu diketahui selama ini adalah pada abad ke-8 dan ke-3 SM. Kemungkinan Bali menyebarkan teknik-teknik metalurgi, dongsan, yang kemudian menyebar dari Vietnam Utara. Jika kita bandingkan dengan kelahiran ajaran Buddha di India sekitar 500 SM atau ajaran Hindu di India yang eksis menamakan agama Hindu jauh lebih muda, adalah hal yang tidak relevan, karena prosesi ritual budaya Bali telah dilakukan pada 600 SM lebih dahulu ada dari ajaran yang berada di tanah India. Teknik ini melibatkan casting yang canggih dari cetakan, dengan motif spiral dan antropomorfik. Sebagai fragmen cetakan telah ditemukan di daerah Manuaba di Bali. Diperkirakan bahwa alat tersebut dibuat secara lokal, tidak diimpor. Bahan baku untuk membuat perunggu, tembaga dan timah, sejumlah alat perunggu dan senjata dibuat, sumbu, alat masak, perhiasan, dan drum seremonial dari periode itu juga ditemukan dalam kelimpahan, seperti bulan pejeng, drum seremonial terbesar yang pernah ditemukan di Asia Tenggara, berusia sekitar 300 SM. Periode sejarah kuno ditentukan oleh munculnya catatan tertulis pertama di Bali, berupa palet tanah liat dengan prasasti orang duduk. Prasasti-prasasti ini, yang ditemukan di patung stupa-stupa tanah liat kecil, disebut stupikas, adalah prasasti tertulis pertama yang diketahui di Bali dan berasal jauh lebih lama dari abad ke-8 Masehi. Patung orang duduk bersila dan stupa atau stupika kecil adalah bentuk arca dan bentuk stupa seperti di Borobudur. Hal ini yang menguatkan bahwa budaya Bali adalah budaya yang dibawa dari Jawa oleh empu atau resi ke tanah Bali. Ajaran tersebut adalah ajaran asli peradaban Nusantara. Ajaran tersebutlah yang sampai ke tanah India dan berkembang menjadi Hindu atau Buddha. Bentuk stupa dan bentuk arca dalam posisi duduk tidak berarti ini mencerminkan ajaran Buddha, karena bentuk stupa di Bali sudah ada jauh lebih lama sebelum ajaran Siddhartha Gautama hadir di India. Di tanah Bali ajaran tersebut bertahan hingga kini, sementara di sumbernya di Jawa telah mengalami kepunahan, hilang dan lepas dari sumbernya hanya tertinggal bangunan-bangunan suci yang banyak ditemukan saat ini.
Bentuk arca seperti itu ditemukan di Kabupaten Gianyar, di Desa Pejeng, Tatiapi dan Belah Batu. Patung arca ini bukan patung arca Buddha, karena Buddha Gautama di India ada setelah terlebih dahulu ada arca ini di Bali. Prosesi dan ritual yang menggunakan perunggu sudah ada jauh lebih lama dari lahirnya ajaran Hindu atau Buddha di India. Coba kita perhatikan sosok patung yang ditemukan di peradaban Indus Mohenjo-daro dan patung yang ditemukan di Bali, sepintas mirip. Hal inilah yang memperkuat juga bahwa kemungkinan besar ajaran di Mohenjo-daro Harappa India berasal dari Nusantara. Nanti penulis akan uraikan hal ini di bagian selanjutnya. Belanjong Pilar Prasasti Belanjong di selatan Sanur itu tertulis dalam 914 dengan menyebutkan masa pemerintahan Raja Bali Sri Kesari. Ini ditulis dalam bahasa Sanskerta India dan bahasa Bali kuno, menggunakan dua naskah, naskah Nagari dan naskah Bali kuno, yang digunakan untuk menulis bahasa Bali dan bahasa Sanskerta. Penulisan angka tahun pada prasasti tersebut bukan dan tidak berarti ajaran itu dimulai pada angka tahun tertulis, angka pada prasasti yang lazim ditemukan dan tercantum angka tahun adalah menunjukkan deklarasi penulis terhadap sesuatu kebijakan atau menandai tentang sesuatu. Biasanya untuk bangunan suci adalah deklarasi merawat bangunan tersebut. Pemakaian dua bahasa Bali dan Sanskerta membuktikan bahwa peradaban Bali harus menggunakan bahasa Sanskerta untuk menyebarkan ajaran luhurnya ke tanah India pada masa itu. Jelas hal ini terbukti bahwa ajaran Nusantara yang menyebar ke tanah India, belum pernah sejarah mencatat bahwa misionaris Hindu India datang menyebarkan ajaran Hindu India ke tanah Jawa atau khususnya Bali. Pilar Belanjong tersebut memberi kesaksian tentang koneksi Bali dengan dinasti Sanjaya di Jawa Tengah. Ini sesuai dengan kalender Saka India. Menurut prasasti tersebut, Sri Kesari adalah seorang raja dari dinasti Sailendra yang memimpin sebuah ekspedisi militer untuk mendirikan sebuah pemerintahan di Bali. Pergaulan antar kerajaan antara Jawa dan Bali juga terjadi, seperti saat Raja Udayana Warmadewa dari dinasti Warmadewa di Bali menikahi seorang putri Jawa, saudara perempuan Kaisar Jawa Dharmawangsa. Putra mereka menjadi penguasa besar Jawa Timur Airlangga, yang memerintah Jawa dan Bali. Pada abad ke-12, keturunan Airlangga juga diketahui telah memerintah Bali, seperti Jaya Sakti tahun 1146-50 dan Jaya Pangus tahun 1178-81. Majapahit menguasai Bali menjadi lengkap ketika masa Gajah Mada, Perdana Menteri Raja Jawa, mengalahkan Raja Bali di Bedulu pada tahun 1343. Ibu kota Majapahit di Bali didirikan di Samprangan dan kemudian Gelgel. Gelgel tetap menjadi kerajaan terpenting di Bali sampai paruh kedua abad ke-17. Kontak dengan China juga terjadi selama periode ini. Koin China, yang disebut kepeng sudah digunakan di Bali dari abad ke-7. Barong tradisional dari naga China juga dianggap berasal dari Bali. Pada abad ke-12, Raja Jaya Pangus dari Bali dikenal telah menikahi seorang putri China. Aturan Majapahit menandai masuknya budaya Jawa dan ajaran Nusantara yang kuat ke Bali, terutama arsitektur, tarian dan teater, dalam sastra dengan diperkenalkannya naskah kawi, dalam lukisan dan patung dan wayang-wayang. Beberapa orang Bali yang tidak mengadopsi budaya ini masih dikenal saat ini sebagai Bali Aga. Orang Bali asli, dan masih tinggal di beberapa desa terpencil. Bali Aga. Baliaga atau Bali Mula adalah orang-orang asli Bali, sebagian besar terletak di bagian timur pulau, di Karangasem. Mereka juga dapat ditemukan di daerah utara, barat, dan tengah. Penduduk asli Bali dikatakan berasal dari desa Bedulu jauh sebelum gelombang imigrasi orang-orang Jawa. Beberapa elemen Austronesia asli tampak dalam arsitektur Bali Aga. Bali Aga berbicara bahasa dialek bahasa Bali sendiri. Ini berawal ribuan tahun dan bervariasi dari desa ke desa. Versi yang diucapkan di desa Tenganan berbeda dengan desa Trunyan. Babat Bali. Falsafah penciptaan Pulau Bali dalam pandangan ajaran Bali berbeda dengan falsafah India yang tidak ditemukan dalam ajarannya mengenai penciptaan Pulau Bali.
Ini adalah cerita babat Bali versi budaya Bali. Ketika alam masih kosong, Sang Hyang Siwa, Sang Hyang Sadasiwa, dan Sang Hyang Paramasiwa. Dalam wujud aksara Sang Hyang Tripurusa, Tripurusa itu adalah Ang Ung Mang yang sering disebut Tri. Aksara Tri Akasara suci itu adalah lambang dari Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Wisnu dan Sang Hyang Siwa. Ketiga nama Tuhan itulah yang kemudian mencipta alam beserta isinya, memelihara dan melebur atau memperalina kembali ke asalnya. Sesudah itu, Yang Maha Pencipta, mencipta sepasang benih manusia. Laki perempuan atau Ardhanareswari. Setelah dibersihkan keduanya dimasukkan ke buah kelapa, setelah diberi mantram sehingga menjadi suci, mereka diwujudkan seperti seorang pertapa di pertengahan Gunung Agung. Di sana mereka melakukan tapa dengan memuja Batara Hyang Pasupati agar segera turun dari Pulau Bali untuk menjadi junjungan dan pujaan di pulau ini. Dahulu kala Bali dan Lombok sunyi senyap. Dua pulau ini seolah-olah mengambang di tengah laut ibarat perahu tanpa pengemudi. Dua pulau ini keadaannya sangat labil, oleng kesana kemari tidak menentu arahnya. Keduanya selalu bergoyang dan kadang-kadang rapat menjadi satu. Keadaan ini mendapat perhatian yang sangat serius dari Batara Hyang Pasupati. Beliau merasa kasihan melihat Pulau Bali dan Lombok yang terus bergoyang. Tatkala itu, di Bali baru ada 4 gunung, yaitu di sebelah timur Gunung Lempuyang, di sebelah selatan Gunung Andakasa, di sebelah barat Gunung Batukaru dan di sebelah utara Gunung Beratan. Untuk menstabilkan Bali dan Lombok, Batara Hyang Pasupati memotong puncak Gunung Semeru di Jawa Timur. Potongan gunung kemudian ditancapkan di Bali dan Lombok agar tidak oleng lagi. Potongan Gunung Semeru itu dibawa ke Bali pada hari Wraspati, Umaniswara Merakai Panglongping 15, Sasi Karo Tenggek 1, Rah Chandra Sengakala Ekan Tan Bumi Tahun Icaka. Penyebutan angka tahun di sini menggambarkan bahwa cerita ini bukan fiksi atau ilusi. Hal ini menggambarkan keadaan nyata dan real, jadi ini bukan mitos. Ketika membawa potongan gunung itu ada bagian-bagian yang tercecer. Bagian kecil menjadi Gunung Lebah. Sedang bagian yang lebih besar menjadi Gunung Tohlangkir yang sekarang dikenal sebagai Gunung Agung di Karangasem. Dengan adanya tambahan 2 gunung, maka sejak itu di Pulau Bali terdapat zat Pralinggagiri. Setelah itu menyusul pula putra Hyang Pasupati yang lain yakni Bali dalam keadaan labil. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas Bali yang sama sekali berbeda dengan India, nanti pada bagian khusus kita akan mempelajari tentang agama Hindu India. Apakah ajaran Hindu Bali adalah berasal dari India? Sejak kapan ajaran yang bernama Hindu ada di Bali? Ajaran apa yang dianut Bali sebelum ajaran Bali bernama Hindu Bali? Apa perbedaan Hindu Bali dan Hindu India? Kawitan orang Bali. Banyak orang bingung mencari kawitan Bali. Untuk mencari kawitan kita dapat merujuk pada pemujaan yang bagi masyarakat Bali pemujaan adalah hal yang penting dan berlangsung turun-temurun, karena pada zaman Bali kuna belum ada pemujaan Tuhan melalui Batara Hyang Kawitan. Setelah kalahnya Bali pemerintahan dipegang oleh Dalem Baturenggong dengan dibantu Dang Hyang Nirarta yang diberi gelar Pedanda Sakti Wawu Rauh baru ada pemujaan kawitan. Jadi orang-orang Bali mula yang sudah ada di Bali sebelum masuknya Deh Nirarta menjadi bingung untuk menelusuri jejak-jejak leluhur mereka yang sudah ada sebelum masuknya Dang Hyang Nirarta. Sehingga banyak masyarakat Bali mula masuk ke dalam kelompok Pasek, contoh Kubayan, Dukuh, Karangbuncing, Tangkas, Bandesa, masuk ke Soroh Pasek, padahal Kubayan itu adalah jabatan rohaniawan desa Bali kuna sebelum masuknya Hindu ke Bali. Dukuh adalah turunan raja-raja Bali kuno yang diberi gelar kependetaan oleh Dang Hyang Nirarta yang diberi julukan Pedanda Sakti Wawu Rauh. Banyak sekali kontroversi mengenai sejarah Bali ini yang perlu diluruskan. Catur Lawa, Dukuh, Pasek, Pande, Penyarikan itu bukan soroh atau kelompok warga. Catur Lawa itu adalah 4 kelompok tugas yang membantu kelancaran jalannya upacara yang ada di Perpenataran Besakih. Dukuh yang mempunyai tugas bagian simbol suci Tuhan atau yang muput upakara, Penyarikan mempunyai tugas bagian administrasi, Pande dan Pasek mempunyai tugas membuat sarana dan prasarana lainnya misalnya, membuat tempat pemiosan, menatah logam, dan kerangka lainnya.
Memuja Tuhan melalui pura kawitan, stana leluhur yang disucikan, media terdekat antara manusia dengan Tuhan, Hyang Widi pendiskreditan kerajaan Badahulu yang tertulis selama ini menjadi Beda Hulu, berselisih dengan pusat Majapahit, dan Beda Muka, raja berkepala babi oleh para penekun sastra dan para sejarawan, membawa dampak kebingungan bagi generasi muda yang ada di Bali, dalam mengajetkan agama dan budaya dari hampir kepunahan setelah jatuhnya kerajaan Majapahit oleh Sultan Demak yang beragama Islam di awal abad ke-16. Dengan menyatunya Majapahit dengan Bali yang dimediasi oleh Dang Hyang Nirarta kemudian diberi gelar Peranda Sakti Wawu Rau adalah suatu keuntungan untuk memperkokoh kembali agama dan budaya Bali yang pernah berjaya di bumi Nusantara ini pada awal tarikh Masehi. Dalam kitab Nagara Kretagama oleh Slamet Mulyana, pupuh nomor 14 dan 79, Negara Kertagama oleh Megandaru W. Kawuryan, 2006-184. Serta salinan lontar Piagam Dukuh Gamongan, milik Ida Pedanda Gede Jelantik Sugata, Griya Tegeh Buda Keling, dialih aksara oleh Iwayan Gede Bargawa, halaman 12, secara jelas tertulis Badahulu. Tapi para ahli aksara dan penterjemah lain, sengaja mengganti huruf A awal diganti dengan huruf E, sehingga menimbulkan beda arti dari para pembaca. Riana, 2009-100.377. Kalau boleh diuraikan kata per kata dalam kalimat. Kata Badahulu berasal dari bahasa Jawa kuno, dari urat kata bada dan hulu. Bada artinya tempat, rumah, istana. Hulu artinya kepala, raja, pusat pemerintahan. Jadi Badahulu adalah istana raja, pusat pemerintahan, namanya kerajaan Badahulu dengan rajanya bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Asta sama dengan 8, Sura sama dengan dewa, Ratna sama dengan permata, Bumi Banten sama dengan tanah Bali artinya raja yang membawahi 8 wilayah kekuasaan pemerintahan di jagat Bali pada era itu. Yaitu, Jimbaran, Badung, Tabanan, Buleleng, Bangli, Karangasem, Kelungkung, Mengwi, Narendra Dev Pandit Sastri, Sejarah Bali Dwipa, 1963. Dalam salinan lontar Piagam Dukuh Gamongan, menyebutkan secara tersirat Badahulu artinya, maka hulu-hulu banda desa sajagat bangsul arti bebas, sebagai kepala pusat pemerintahan dari masing-masing kepala desa yang ada di bumi Bali pada zaman itu. Dalam salinan lontar Piagam Dukuh Gamongan, Purana Bali Dwipa, Mandala Wisata Samuan 3, Belah Batuh, Gianyar, serta Yusana Bali, secara tegas menyebutkan bahwa pusat keraton Raja Patih Sri Jaya Katong, Raja Masula Masuli sampai Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten terletak di daerah Batahanar Istana Baru, yang diduga kemudian menjadi nama Kabupaten Gianyar. Di Batahanar sekarang tempat ini berdiri sebuah pura dengan nama Pura Samuan III di Desa Bedulu, Gianyar. Orang-orang dari Jawa menyebut Badahulu kemungkinan beliau tidak tahu nama desa tempat kerajaan Astasura Ratna Bumi Banten, Raja akhir Bali kuno pada saat itu. Dalam prasasti-prasasti Bali kuno tidak ditemukan Raja Astasura Ratna Bumi Banten dengan Mahapati kerajaan bergelar Kebo Iwa berselisih paham Bedahulu dengan kerajaan Majapahit dengan Mahapati kerajaan bergelar Gajah Mada. Secara akal sehat, seandainya memang kerajaan Badahulu berselisih paham dengan kerajaan Majapahit, mungkinkah Kebo Iwa mau datang ke Jawa? Prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, secara administratif Senapati, Mahapati Kerajaan Batahanar pada era itu adalah Senapati Kuturan Makakasir Mabasa Sinom, Prasasti Langgahan Caka 1259. Skema silsilah Sri Karangbuncing, Sri Kebo Iwa Misan Mindon dengan Sri Astasura Ratna Bumi Banten berasal dari turunan Sri Mahasidi Mantradewa. Sri Kebo Iwa Tapeng Dada Kerajaan Batahanar yang mewilayahi Belah Batuh, desa paling dekat dengan pusat pemerintahan, di samping dibantu oleh para senapati Bali lainnya. Dalam Pamancangah dari Bali, setelah wafatnya Mahapati Kebo Iwa yang kena Pangindra Jala perangkap oleh Mahapati Gajah Mada akhirnya pada tahun 1343.
Para Arya Majapahit menyerang Pulau Bali, yang pada saat itu dijaga oleh para patih kerajaan Badahulu antara lain Ki Pasung Gerigis di Tengkulak, Si Guduk Basur di Batur, Si Kalagemet di Tangkas, Si Girimana di Ularan, Si Tunjung Tutur di Tenganan, Si Tunjung Biru di Tianyar, Ki Tambiak di Jimbaran, Ki Bewahan di Batur, Ki Kopang di Seraya, Ki Walung Singkal di Taro, Ki Agung Pemacekan sebagai Demung. Penyerangan terbagi menjadi 3 arah, di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada menuju wilayah Bali Timur dibantu oleh para patih dan para Arya lainnya mendarat di Tianyar. Arya Damar dan Arya Sentong, Arya Kutawaringin mendarat di Bali Utara. Arya Kenceng, Arya Blok, Arya Pangalasan, Arya Kanuruhan, mendarat di pantai Bali Selatan dan menuju ke Kuta. Tidak diungkapkan dahsyatnya pertempuran pada ketiga wilayah tersebut. Masa transisi pemerintahan dari Kerajaan Badahulu ke Kerajaan Majapahit, dari tahun 1343 sampai tahun 1352 masih terjadi pemberontakan atau dengan kata lain orang-orang Bali kuno masih melakukan perlawanan. Selama 9 tahun masa transisi pemerintahan terjadi 30 kali pemberontakan yang menyebar di Pulau Bali. Untuk menengahi atau mengisi kekosongan pemerintahan selama belum ditunjuk raja baru yaitu Sri Kresna Kepakisan, maka diangkatlah seseorang dan diberi anugerah jabatan Kiai Agung Pasek Gelgel, yang menjadi pertanyaan. 1. Siapakah Kiai Agung Pasek Gelgel? 2. Mungkinkah beliau berasal dari Jawa untuk menengahi perselisihan antara Bali dan Majapahit? Dalam Kamus Jawa Kuno oleh Zoetmulder, 1995-786, kata Pasek berarti pemberian anugerah, hadiah. Seandainya Kiai Agung Pasek Gelgel itu berasal dari Jawa semestinya beliau disebut Arya. Karena beliau berperan penting menjadi pemimpin di dalam menengahi konflik transisi pemerintahan akhir Bali kuno. Setelah datangnya Dang Hyang Nirarta, sebutan Arya dikenal menjadi Gusti dan berubah sebutan setelah datangnya penjajahan Belanda. Dengan adanya konsep pemujaan Tuhan melalui Batara Hyang Kawitan sehingga banyak orang-orang Bali mula masuk dalam satu garis keturunan warga Pasek, misalnya Kubahyan, Tangkas, Bendesa, Karangbuncing dan warga Bali mula lainnya. Warga Bali mula yang diperlukan wibawanya dalam menjaga stabilitas pemerintahan yang baru disebut Arya misalnya. Sri Giri Ularan putra dari Sri Rigis menjadi Mahapatih, Senapati, di kerajaan dalam Baturenggong menjadi Arya Ularan, Gusti Ularan, keturunan Sri Karangbuncing menjadi Arya Karangbuncing, Gusti Karangbuncing. Sri Rigis menjadi Arya Rigis, Sri Pasunggiri menjadi Arya Pasunggiri, Si Tunjung Tutur menjadi Arya Tunjung Tutur, Si Tunjung Biru menjadi Arya Tunjung Biru. Pertanyaan lainnya, apa interelasi spiritual antara Gotra Pasek Kiai Agung Pasek Gelgel dengan Catur Lawa yaitu 4 kelompok tugas yang bertanggung jawab terhadap kelancaran upacara di Pura Penataran Besakih yaitu Dukuh, Pasek, Pande, Penyarikan, mungkinkah beliau-beliau ini keturunan Bali kuno? Pada era itu sistem pemerintahan ditentukan oleh fungsi, bakat dan pekerjaan seseorang bukan ditentukan oleh kelahirannya seperti dalam sistem soroh kle kasta. Di mana persiapan upacara dan upakara akan dilakukan di tempat di pura mana akan diadakan pujawali, ada bagian yang mengurus tentang surat menyurat, bagian perlengkapan upakara, bagian yang berwenang tentang simbol suci Tuhan atau pendeta yang memimpin upacara dan bagian lainnya. Pasek dalam hal ini bukanlah sebuah treh, soroh, gotra, wangsa, kle kelompok warga. Pasek adalah sebuah istilah, jabatan atau bagian yang bertugas membantu mensukseskan jalannya upakara dan upacara yang ada di Pura Penataran Besakih. Pura Pande menata segala peralatannya yang terbuat dari benda logam dan rangka peralatan lain. Pura Penyarikan bertugas menata segala kebutuhan tata usaha administrasi agar segala sesuatu berjalan dengan teratur, gobyah I Ketut. Bali Pos tanggal 30 April tahun 2008. Dalam satu kelompok seksi tugas tentu anggotanya terdiri dari beberapa orang yang bisa saja berasal dari kelompok warga lain. Istilah dukuh berasal dari turunan dukuh Gamongan dari desa Gamongan, Tiingtali, Karangasem, yang melahirkan para dukuh yang ada di jagat Bali. Kemudian ditegaskan kembali oleh Dang Hyang Nirarta adalah suatu anugerah gelar dukuh pendeta, yang diberikan untuk warga Bali mula dan Bali kuno, walaupun dari keturunan wangsa apapun mereka.
Dukuh adalah sebuah jabatan yang bertugas sebagai pemimpin upacara keagamaan di Pura Besakih. Jadi pendeta dukuh yang memimpin upacara dan upakara di Bali pada era itu, sebelum datangnya para Brahmana Majapahit dari Jawa. Pada zaman Gel-Gel datang ke Bali dua pendeta Siwa dan Buddha dari Majapahit ialah Dang Hyang Nirarta dan Dang Hyang Astapaka memperkuat hubungan Majapahit dan Bali. Pada waktu itu didirikan Pedarman Raja, dalam Samprangan dan dalam Gel-Gel berupa Meru-Meru terletak di belakang Pura Caturlawa. Tentunya pendirian Pedarman-Pedarman itu juga melalui Yatnya Kreda. Dr. Marta A. Moses mengidentifikasikan Yatnya Kreda dengan upacara Mamukur di Bali yaitu upacara mengembalikan atma ke unsur asalnya yakni Paratma. Dengan demikian Pura Caturlawa merupakan kumpulan orang-orang Bali Mula yang mendapat tugas sebagai cikal bakal untuk ngamong, bertanggung jawab terhadap kelancaran upacara di Pura Penataran Besakih, simbol Stana Suci Ida Batara Gunung Agung, Tolangkir. Pura Besakih merupakan lambang satu kesatuan antara Bali dan Majapahit. Setelah kalahnya kerajaan Badahulu oleh kerajaan Majapahit, terjadi dua terapan religi yang dianut oleh masyarakat Bali saat kini, yaitu adanya sebagian warga atau desa yang mengikuti religi sejarah Bali kuno, dan ada sebagian warga atau desa yang mengikuti religi sejarah Majapahit. Bahkan masyarakat bisa menjalani kedua konsep tersebut mengikuti aturan para pimpinan yang berkuasa pada saat itu. Sugian Jawa dan Sugian Bali. Berikut komparasi antara, yaitu adanya Sugian Jawa dan Sugian Bali. Dalam Yusana Jawa menyebutkan, sisa tentara Majapahit yang masih hidup dan menetap di Bali, sudah mempunyai anak cucu, saling kawin mengawinkan berbaur, silih pinang meminang antara wanita Bali, namun ada tanda-tandanya jika setiap hari raya. Kami Swage Sungsang yang disebut Sugian Jawa, rakyat Majapahit yang mempunyai bagian menyelenggarakan yatnya. Jumat Kliwon Sungsang yang disebut Sugian Bali, rakyat Bali asli yang mempunyai bagian menyelenggarakan yatnya. Juga adanya tonggak piodalan yang satu mengikuti sasih bulan, dan yang satu lagi mengikuti wuku, minggu. Acara pamelastian yang satu mengikuti sasih kasanga, bulan ke-9, dan satu lagi mengikuti sasih kadasa, bulan ke-10. Di samping hari penyepian di sawah, di segara, di tegalan, di pura, terdapat perbedaan sesuai dengan dresta desa kala patra setempat. Juga dalam acara resi yatnya padiksan dalam pengesahan seorang pendeta, yang satu mengikuti melalui napak wakul batara kawitan, dan satu lagi mengikuti napak kaki guru nabe. Semenjak itu juga perlahan-lahan terjadi penataan pemerintahan yang baru, baik dalam bidang agama, sosial, politik, ekonomi, maupun kesusastraan, dan lainnya dalam menyatukan paham Bali kuno dengan paham Majapahit. Yang dulunya seorang pendeta mewakili sekte agama yang dianut, walaupun dari kelompok keturunan manapun beliau. Misalnya, Dang Akarya sebutan pendeta sekte Siwa, Dang Upadhyaya gelar pendeta untuk sekte Buddha, RC Bujangga gelar pendeta sekte Waisnawa, Pitamaha gelar pendeta sekte Bahma, Bagawan gelar pendeta sekte Bhairawa, dan sebagainya. Sekarang masing-masing kelompok warga diberikan gelar pendeta dan identitas sosial lain dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya Dukuh gelar pendeta bagi warga Bali kuno. Ida Pedanda gelar pendeta bagi warga Ida Bagus. Sri Empu gelar pendeta bagi warga Pasek. Resi Bagawan gelar pendeta untuk warga para Gusti. Resi Bujangga gelar pendeta bagi warga Sengguhu. Sira Empu gelar pendeta bagi warga Pande, dan seterusnya, semua di atas lengkap dengan aturan atiwa-tiwa, pitra yatnya dan atribut lainnya. Pertanyaannya adalah mengikuti paham manakah pendeta para gotra kelompok warga itu, apakah mengikuti paham Siwa, Boda, Waisnawa, Bhairawa, Sora, Sakta, Sambu, Ersi atau yang lain. Para Arya Majapahit yang telah di dalam rakyat Bali, lalu dicandikan di suatu tempat untuk memuja roh leluhur yang telah suci yang ada di Jawa sebagai penghayatan atau media terdekat dengan leluhur disebut Pura Kawitan, Stana Suci para leluhur. Dalam Kamus Bali Indonesia, Tim 801, menyebutkan kata kawitan artinya leluhur asal mula, warga, wangsa, treh, gotra.
Dengan munculnya konsep penataan pemujaan melalui Batara Hyang Kawitan sehingga membawa dampak kebingungan bagi masyarakat Bali mula untuk menelusuri jejak-jejak para leluhur mereka yang sudah ada sebelum datangnya sang konseptor Dang Hyang Nirarta dari Jawa. Para raja dan ksatria Bali kuno, dan jabatan pemerintah bawahan seperti para senapati, para pendeta, samgat, caksu, kubayan, si tunjung biru, si kalung singkal, ki tambyak, ki tunjung tutur, ki kopang, ki bawahan, si pangeran tangkas, ki pasung gerigis, dan leluhur masyarakat Bali Aga dan Bali Mula yang lain pada saat kini di manakah pura kawitan beliau-beliau itu? Dan di manakah padarman beliau-beliau itu? Dengan adanya reformasi pemerintahan oleh Raja dalam Baturenggong dengan dibantu pendeta kerajaan Dang Hyang Nirarta mempunyai konsep yang sangat cemerlang sekali menyatukan warga agar tidak tercerai-berai beralih ke agama, sekte paham lain. Yaitu dengan konsep memuja Tuhan melalui Batara Hyang Kawitan. Sesuai dengan sloka Taittiriya Upanishad menyebutkan, seorang ibu adalah dewa, seorang bapak adalah dewa, seorang guru adalah dewa, dan para tamu pun adalah dewa. Dengan demikian secara empiris, keturunannya akan memuja Tuhan lewat roh suci bapak dan ibu, kakek nenek, leluhur dan seterusnya, yang pada akhirnya akan sampai juga pada beliau Tuhan. Para leluhur hanya sebatas menyaksikan dan mengantarkan doa, maksud, dan tujuan kepada Tuhan atau kepada dewa yang mesti disampaikan oleh para leluhur kita. Para leluhur adalah asal muasal kita sebagai manusia. Semenjak masih janin dalam kandungan ibu, kita sudah terhubung dengannya ibu, yaitu melalui tali pusar ari-ari. Tali pusar media penghubung kehidupan dalam kandungan antara sang janin dengan sang ibu. Dalam penerapan keagamaan sehari-hari mungkin ari-ari tali pusar ini disimbolkan menjadi selempot, senteng, karena selalu melekat menutupi tali pusar umat di Bali dalam setiap menghadapnya selain sebagai pengikat panca budi indria dan panca karmenindria, simbol mengekang 10 lobang yang ada dalam tubuh pada saat seseorang berkehendak melakukan puja dan puji terhadap Tuhan, Hyang Widi. Dilihat dari segi fungsinya, pura sebenarnya ada dua yaitu, sebagai tempat memuja Hyang Widi, Dewa Pratista, dan sebagai tempat menghormati roh suci leluhur Atma Pratista. Lalu ditinjau dari segi karakternya, pura dibagi lagi menjadi 4 kelompok yaitu Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Desa, Pura Swagina, dan Pura Kawitan. Khusus untuk Pura Kawitan, tidak lain dari tempat pemujaan roh suci leluhur dari umat yang memiliki ikatan wit atau leluhur berdasarkan garis keturunannya. Jadi Pura Kawitan ini bersifat spesifik atau mengkhusus sebagai tempat pemujaan umat yang mempunyai ikatan darah sesuai dengan garis keturunannya. Contoh-contoh pura yang termasuk ke dalam kelompok Pura Kawitan antara lain, Sanggah, Merajan, Pura Ibu, Dadia, Pedarman dan yang sejenisnya. Perihal Pura Panti dan Pura Dadia sebenarnya berada dalam kelompok pura yang sama dan juga mempunyai pengertian yang tidak berbeda pula. Artinya apa yang disebut Pura Panti itu dapat pula disebut dengan Pura Dadia. Sama halnya dengan sebutan Sanggah dapat pula disebut dengan istilah Merajan. Yang membedakannya hanyalah terletak pada jumlah penyiwi atau pemujanya. Sebagaimana tersurat di dalam Lontar Siwagama bahwa Bagawan Manohari beliau beraliran siwa dengan tugas disuruh oleh Sri Gondarapati, memelihara dengan baik satkahyangan kecil, sedang dan besar, sebagai kewajiban semua orang, dan lainnya lagi ialah asal penjelmaan seseorang. Setiap 40 pekarangan rumah keluarga, disuruh mendirikan panti adapun setengah. Bagian dari itu yakni 20 pekarangan rumah supaya mendirikan palinggi ibu. Kecilnya 10 pekarangan rumah mendirikan pelinggi pratiwi, pertiwi, dan pada setiap pekarangan rumah supaya didirikan pelinggi kemulan, sanggah, merajan. Di luar yang tersurat di atas tetapi masih termasuk ke dalam kelompok Pura Kawitan adalah pedarman yang dipandang sebagai tempat pemujaan tertinggi untuk menghormati leluhur. Jika dipersamakan dengan pepohonan mungkin pedarman ini termasuk bagian bongkol atau akar atau asal mula dari kelahiran para keturunannya. Sehingga jangan heran jika suatu waktu melakukan persembahyangan di pedarman boleh jadi walaupun berasal dari leluhur yang satu, sama tetapi ternyata kita tidak saling mengenal.
Berbeda halnya jika kita bersembahyang di level pura kawitan yang tergolong sanggah sampai pura panti masih terasa lebih dekat menyama karena lebih mudah dicari hubungan dalam susunan keturunannya. Arsitektur tradisional Bali. Arsitektur tradisional Bali, dalam pandangan budaya Bali mematuhi hukum bangunan yang ketat dan sakral, memungkinkan banyak ruang terbuka dan terdiri dari halaman yang luas dengan banyak paviliun kecil, dikelilingi tembok untuk mencegah roh jahat dan dihiasi dengan patung-patung pengawal. Dasar filosofis dan konseptual yang menggarisbawahi perkembangan tata letak Candi Bali, diatur dalam 3 zona, mandala. Arsitektur tradisional Bali mencakup beberapa konsep seperti Trihita Karana. Konsep harmoni dan keseimbangan terdiri dari 3 unsur. Atma, manusia. Angga, alam. Dan Haya, Tuhan. Trihita Karana meresepkan 3 cara agar manusia harus berusaha untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Trimandala. Aturan pembagian ruang dan zonasi. Trimandala adalah konsep spasial yang menggambarkan 3 bagian alam, dari Nista Mandala, dunia luar dan bawah yang kurang suci, Madhya Mandala, wilayah tengah menengah ke Utama Mandala, wilayah suci paling dalam dan paling penting. Sanga Mandala. Juga aturan pembagian ruang dan zonasi. Sanga Mandala adalah konsep spasial mengenai arah yang membagi area menjadi 9 bagian sesuai dengan 8 arah kardinal utama dan pusat titik puncak. Arah 9 kardinal ini terhubung ke konsep ajaran Bali dari penjaga arah, Dewata Nawa Sanga atau 9 dewa penjaga arah yang muncul di Majapahit lambang Surya Majapahit. Pusat Siwa. Timur Isvara. Barat Mahadeva. Utara Wisnu. Selatan Brahma. Timur Laut Sambu. Barat Laut Sangkara. Tenggara Mahesora. Dan Southwest Rudra. Dewata Nawa Sanga. Dewata Nawa Sanga, penguasa 9 penjuru mata angin. Dewata Nawa Sanga tidak sama dengan Sang Hyang Widi. Dewa adalah perwujudan sinar suci dari Hyang Widi Tuhan, yang memberikan kekuatan suci untuk kesempurnaan hidup makhluk. Dewa berasal dari bahasa Sanskerta, Div, yang artinya sinar. Dewa adalah perwujudan sinar suci dari Hyang Widi Tuhan, yang memberikan kekuatan suci untuk kesempurnaan hidup makhluk. Dewa berasal dari bahasa Sanskerta Div yang artinya sinar. Istilah Deva sebagai makhluk Tuhan adalah karena Deva dijadikan, diciptakan, sebagaimana dikemukakan di dalam kitab Rig Veda 10. 129.6. Dengan diciptakan ini berarti Deva bukan Tuhan melainkan sebagai semua makhluk Tuhan yang lainnya pula, diciptakan untuk maksud tujuan tertentu yang mempunyai sifat hidup dan mempunyai sifat kerja karma. Di samping pengertian di atas dalam Rig Veda 8.57.2, dijelaskan pula tentang banyaknya jumlah Deva yaitu sebanyak 33 yang terdapat di 33 alam mandala. Ke-33 Deva tersebut terdiri dari 8 Vasu, Basu, 11 Rudra, 12 Aditya, Indra dan Prajapati. Berlanjut ke bagian 2. Bhai Santo Sabha.